Saya di sini akan menjelaskan tentang persiapan pembelajaran mikro. Apa sih kegiatan pembelajaran mikro itu? Jadi kegiatan persiapan pembelajaran mikro itu kegiatan yang harus kita lakukan sebagai pra pembelajaran, gunanya untuk menunjang kelancaran pada saat pelaksanaan pembelajaran mikro tersebut. Persiapan peserta pelaksanaan pembelajaran mikro itu terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah memahami hakikat pembelajaran mikro. Jadi kita nih sebagai peserta pelaksanaan pembelajaran mikro ini harus tahu juga persiapan apa saja. Pertama adalah tentang siapa, mengapa, dan bagaimana. Hal ini gunanya untuk kelancaran dan mempersiapkan dan membimbing serta meningkatkan kemampuan kita sebagai pelaksana pembelajaran mikro. Yang kedua adalah mempelajari dengan mendalami jenis-jenis keterampilan dasar yang keterampilan dasar yang biasa dilakukan. Jadi kita mempelajari keterampilan mengajar yang biasa dilakukan oleh guru-guru pada saat pembelajaran mikro. Yang ketiga adalah melakukan observasi ke sekolah. Melakukan observasi ini artinya kita datang langsung ke sekolah, kita melihat kondisi pembelajaran tersebut. Kita mengetahui lah situasi saat pembelajaran itu seperti apa. Yang keempat adalah membuat persiapan tertulis. Gunanya apa sih agar tujuan pembelajaran itu tercapai dengan baik? Yang terakhir adalah membentuk kelompok pembelajaran mikro. Jadi kita bentuk kelompok latihan pembelajaran mikro ini sesuai dengan karakteristik mereka. Jadi ada jumlah tertentu, misalnya 5 atau 6 orang. Dan proses pembelajarannya ini yang sangat sederhana. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Yunita. Menurut Theo Hart, ketika melaksanakan proses pembelajaran dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada micro lesson, yang kedua ada micro period, yang ketiga ada cyclical model. Yang pertama itu micro lesson, yaitu latihan atau pembelajaran yang hanya memusatkan pada bagian-bagian dari keseluruhan komponen. Dengan kata lain, pembelajaran ini dilakukan secara bertahap, dari satu demi satu, bagian demi bagian, subbagian demi subbagian. Yang kedua itu ada micro period. Micro period ini ialah waktu untuk melatih setiap jenis keterampilan, atau dengan kata lain, waktu di sini itu untuk memperpendek durasi yang biasa di kelas misal mengajar 1 jam berkisar antara 30 menit sampai 45 menit. Dalam melatih micro period ini hanya berkisar waktu 10 sampai dengan 15 menit. Dan yang ketiga ada cyclical model. Cyclical model ialah proses latihan yang dilakukan secara berulang-ulang agar mendapatkan hasil yang memuaskan dan maksimal. Latihan ini dilakukan secara rutin, misal tidak hanya dilakukan cukup sekali, tapi dilakukan berkali-kali agar penguasaan dalam materi tersebut lebih maksimal. Lanjut penjelasan berikutnya. Di sini ada jenis-jenis keterampilan mengajar. Menurut Allen dan Ryan, ada 9 keterampilan mengajar. Yang pertama ada keterampilan membuka. Di sini gimana seorang guru dituntut untuk terampil untuk lebih inovatif, gimana cara dia membuka pembelajaran di dalam kelas tersebut. Yang kedua ada menutup. Seseorang guru harus bisa menutup jalan pembelajaran atau diskusi dalam kelas tersebut. Yang ketiga ada menjelaskan. Menjelaskan di sini seseorang guru harus menguasai materi atau isi yang akan ia bawakan di dalam kelas kepada muridnya. Dan yang keempat ada mengadakan variasi stimulus. Yang kelima ada bertanya dasar. Yang keenam ada bertanya lanjut. Bertanya lanjut yaitu ketika seorang guru sudah mengetahui apakah seorang siswa ini paham atau tidak dengan materi yang sedang ia paparkan. Yang ketujuh ada balikan. Yang kedelapan ada membuat ilustrasi dan contoh. Membuat ilustrasi contoh ini yaitu perlu dilakukan seorang guru agar seorang guru ini memberikan gambaran kepada siswa, oh ini loh hasil paparan yang tadi kita jelaskan. Dan di contoh ini seorang guru akan memberikan kesempatan untuk siswa mengerjakan contoh tersebut, apa ia paham atau enggak. Dan yang kesembilan ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas ini ialah bagaimana seorang guru bisa mengendalikan keadaan kelas tersebut, di mana kadang ada siswa yang debat, ada siswa yang bercanda, ada siswa yang tidak memperhatikan, di mana seorang guru ini dituntut untuk
lebih aktif dan lebih kreatif untuk menenangkan kelas ketika ada kebisingan dan sebagainya. Oke, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Sheila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran mikro dalam bentuk peer teaching. Jadi, pelaksanaan pembelajaran mikro dalam bentuk peer teaching ialah suatu latihan mengajar yang dilakukan pada teman sejawat. Di sini dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran mikro dalam bentuk peer teaching itu seperti bermain peran. Di sini kita temenan, kita semua berteman. Namun saya berperan sebagai guru atau guru trainee gitu. Nah, lalu ada Bapak Romi Ginanjar selaku dosen saya itu berperan sebagai pembimbing dan teman-teman sekalian berperan sebagai murid-murid dan lain-lain. Setelah itu kita melakukan pembelajaran. Nah, pembelajaran yang terjadi pada saat itu ialah salah satu pelaksanaan pembelajaran mikro dalam bentuk peer teaching. Artinya masih dalam teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri. Saya di sini akan menjelaskan dari lanjutannya Sela. Oke. Nah, di sini ada beberapa peran pada pelaksanaan pembelajaran mikro dalam bentuk free teaching. Di sini yang pertama ada peran sebagai guru yang berlatih atau disebut Rain. Nah, peran sebagai guru yaitu adalah bagaimana guru bisa menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, peran guru itu adalah jadi guru itu di kelas bukan hanya mendekatkan anak tersebut dengan anak kerabat lainnya gitu, tapi guru itu menciptakan suasana yang awalnya itu ada pembukaan, inti, dan penutup. Nah, pembukaan 5 menit dan penutup inti dulu masuk pembelajaran, lalu sudah kegiatan inti, lalu adanya kegiatan penutup. Tapi pas di kegiatan inti itu adanya evaluasi sebelum kegiatan itu penutup. Yang kedua, ada peran sebagai siswa. Nah, peran sebagai siswa adalah siswa di kelas wajib untuk aktif. Nah, bagaimana siswa untuk aktif? Yaitu adalah guru untuk bisa memancing siswa untuk segera aktif. Nah, aktifnya apa? Aktifnya itu adalah siswa bisa mencari masalah yang ada di pelajaran itu. Misalkan siswa itu nggak ngerti, nah siswa itu harus aktif kepada gurunya. Nah, yang ketiga, peran sebagai observer. Observer itu adalah di mana suatu di dalam tersebut adalah hanya ada gurunya saja, peran antara gurunya. Jadi gurunya menjadi fasilitator. Di sini yang keempat ada peran pembimbing atau supervisor. Nah, peran pembimbing atau supervisor adalah suatu mahasiswa yang di saat lagi presentasi yang di dalam kelas tersebut sebagai guru. Nah, guru itu menjadi fasilitator utama dan yang lainnya adalah anak-anaknya. Nah, jadi disebut adalah pembimbing supervisor. Yang kelima, peran sarana dan fasilitas pendukung pembelajaran mikro. Jadi, perannya di sini adalah adanya bimbingan, adanya peran siswa atau observer, kita juga harus punya fasilitas. Misalkan kayak fasilitas kelas, fasilitas ruangan, fasilitas kayak lab gitu, dan sebagainya. Nah, di sini pun ada saran dan fasilitas pendukung utama. Yang pertama, ada ruang kelas. Nah, ruang kelas itu adalah seperti di dalamnya itu fasilitas dari mikro ya. Misalkan ada kursi, meja, papan tulis, dan yang lainnya. Nah, yang kedua ada alat perekam video. Alat perekam video adalah alat kamera. Alat kamera untuk guru bisa di dalam ruangan tersebut agar guru bisa menciptakan suasana pembelajaran. Nah, dengan adanya perekam kamera, pasti adanya pembelajaran tersebut akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, ini ada ruang proyeksi ya. Ruang proyeksi adalah suatu ruangan yang akan diulang lagi. Suatu rekaman yang akan diulang lagi oleh guru agar bisa evaluasi lagi. Nah, di situ ada kekurangan atau tidak. Jadi adanya pengulangan. Nah, segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran mikro.
Kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran mikro ialah proses kegiatan mendiskusikan dan membahas hasil penampilan, kemudian merumuskan rekomendasi atau saran yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut. Di sini dapat kita simpulkan bahwa kegiatan akhir ini ialah sebuah evaluasi dalam pembelajaran. Setelah kita melakukan pembelajaran peer teaching, pembelajaran mikro dalam bentuk peer teaching, kita dapat mengevaluasi apa saja kekurangan pembelajaran tersebut, sehingga kekurangan-kekurangan tersebut dapat kita pelajari dan kita perbaiki pada saat kita melakukan kegiatan peer teaching kembali. Seperti itu. Itu adalah sebuah tindak lanjutnya juga. Kita harus bisa memperbaiki atau tidak melakukan kesalahan yang kita lakukan pada saat peer teaching kemarin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahrul Muhammad Syukur. Di sini ada bentuk konkret kegiatan akhir dan proses tindak lanjut pembelajaran mikro. Yang pertama, memutar ulang atau playback hasil rekaman. Yang kedua, komentar dan diskusi umpan balik. Yang ketiga, evaluasi diri. Yang keempat, tidak lanjut. Yang pertama yaitu memutar ulang playback hasil rekaman. Jadi komentar dan diskusi umpan balik yaitu pas ada dalam pembahasan, jadi anak murid menanya untuk materi pembelajaran dari guru tersebut, lalu gurunya menjelaskan untuk pertanyaan siswa yang menanya itu. Hal selanjutnya ada hal yang harus perhatikan pada saat menyampaikan komentar, saran atau kritik. Yang pertama, spesifik dan nyata, yaitu diskusi umpan balik harus langsung berfokus pada penampilan terkait dengan jenis keterampilan yang dilatih. Misalnya kalau dilatihkan dalam penampilan mengajar, itu adalah keterampilan bertanya. Pada perilaku penampilannya itu ketika sedang berlatih komentar, kritik maupun saran yang berhubungan dengan sisi sikap menyarankan, pembahasan diskusi yang pertama. Yang kedua yaitu dapat mengorganisasi permasalahan perkembangan agar pusatkan. Yang ketiga, pengetahuan atau pengalaman. Yang keempat, peserta yang berlatih secara